Saat itu Mai menerima telepon dari Chen. Tak disangka kali ini Chen meminta bantuan Mai mencarikan penginapan untuk tim tournya. Hal tersebut langsung membuat Mai merekomendasikan Hotel Xing Anli. Ia juga segera membuat proposal rencana penyambutan dan pelayanan sebagai bukti tanda jadi. Bahkan Mai rela bekerja lembur hanya untuk menyelesaikan semua itu. Lalu keesokan paginya Paman Cui membawakan sarapan pagi untuk Mai. Mai juga meminta pendapat Paman Cui perihal proposal yang dibuatnya. Kerja keras Mai benar-benar membuat Paman Cui merasa sangat kagum pada Mai. Kemudian Mai bergegas pergi ke apartemen tempat ia bekerja karena di hari itu Mai akan mengundurkan diri. Kepergian Mai membuat rekan kerjanya merasa begitu kehilangan. Lalu tanpa sengaja Mai bertemu dengan Yao, namun pertemuan itu tidak membuat mereka banyak mengobrol. Setelah itu tiba-tiba saja Mai mendapatkan kabar buruk dari Paman Cui jika Hotel Xing Anli dituduh menggunakan makanan berbahaya sampai membuat salah satu pelanggan mengalami keracunan. Hal tersebut pun segera tersebar di media sosial yang akhirnya menjadi masalah besar bagi Hotel Xing Anli. Sesampainya Mai di hotel, ia mendapati para tamu yang sudah ingin pergi dan meminta ganti rugi pada pihak hotel. Hal itu membuat Paman Cui menjadi panik. Akhirnya Mai mencoba menenangkan semua orang yang ada di sana. Beruntung usaha Mai membuahkan hasil. Walaupun ia masih memikirkan cara agar masalah yang menimpa Hotel Xing Anli bisa teratasi dengan tuntas. Lalu Mai berkumpul bersama semua staf hotel. Kali ini mereka mendapatkan kabar baik jika hasil tes pengecekan makanan yang dibuat oleh koki hotel tidak berbahaya sama sekali. Hal tersebut benar-benar membuat mereka semua merasa sangat bahagia dan lega. Tak berhenti di sana, orang yang menyebarkan fitnah tentang Hotel Xing Anli masih tetap berani di sosial media dengan mempertahankan ocehan buruknya perihal hotel tersebut. Akhirnya Mai mulai curiga jika ada seseorang yang dengan sengaja menciptakan masalah itu. Alhasil Mai dan Paman Cui mulai mencoba menyelidiki hal tersebut. Tak berselang lama Yao pun ada di sana. Kali ini Yao berniat ingin membantu Mai karena ia juga curiga ada orang di balik semua ini yang berniat melakukan persaingan kotor. Ia pun telah menyelidiki si penyebar rumor, namun Mai malah berpikir jika semua itu adalah ulah Yao, padahal Yao tidak mungkin berbuat seperti itu. Akhirnya setelah Yao mencoba meyakinkan Mai, Mai pun bersedia menerima bantuan dari Yao dan mereka langsung memulai penyelidikan bersama. Kemudian tanpa sengaja Mai menumpahkan air ke pakaian Yao. Ia juga segera membantu membersihkan noda tersebut dan mengharuskan Yao untuk mengganti pakaiannya dengan seragam staf hotel. Lalu Mai menemani Yao makan malam. Melihat Yao yang begitu nikmat menyantap makanan membuat Mai mengingat kembali pesan yang pernah nenek katakan padanya. Yao juga menerima telepon dari seseorang bahwa mereka sudah mendapatkan kontak pria yang menyebarkan fitnah tentang Hotel Xing Anli. Hal tersebut langsung membuat Mai menghubungi pria itu. Beruntung pria tersebut bersedia bertemu dengannya karena Mai yang mengatakan bahwa ia ingin memberikan ganti rugi. Keesokan harinya tibalah waktu Mai untuk bertemu dengan pria itu di sebuah restoran, namun Mai sudah menyusun strategi dengan menugaskan Cheng Zhao untuk memantau gerak-gerik pria tersebut. Lalu Mai dan Mao pun tiba di restoran itu, tetapi hanya Mailah yang menghampiri pria tersebut. Pertemuan itu akhirnya berhasil membuat Mai mengungkap kebohongan dan kejahatan pria itu. Cheng Zhao dan Mao juga ikut membantu Mai. Alhasil pria tersebut langsung membuat video klarifikasi permintaan maafnya dan masalah Hotel Xing Anli berhasil teratasi dengan baik. Mai juga tidak lupa membagi kebahagiaan itu bersama semua karyawan hotel, bahkan kepala koki dan Paman Cui sangat memuji tindakan yang Mai lakukan. Tak hanya mereka, Yao juga merasakan kebahagiaan tersebut karena melihat keberhasilan yang Mai lakukan. Kemudian Mai pergi menghampiri Yao, tetapi ia harus menunggu beberapa waktu sebab Yao sedang berada di ruangan buzang. Ternyata Yao mulai berubah dari Yao yang sebelumnya sebab ia sudah sangat ingin melindungi Xing Anli dan juga Mai. Setelah perbincangan Yao dan buzang selesai, Mai langsung mengajak Yao untuk ngopi bersama. Kali ini mereka mengobrolkan beberapa hal. Yao juga sudah tidak menutupi apapun karena ia memberitahu Mai tentang perjanjiannya bersama buzang. Beruntung Mai bisa memahami hal tersebut.
Lalu tiba-tiba saja Yao mengungkapkan perasaannya bahwa ia menyukai Mai. 那如果喜欢一个人，也要当面表达吗？我喜欢你。 Ungkapan itu benar-benar membuat Mai menjadi salah tingkah, namun Yao malah mengatakan jika ia hanya bercanda. 开玩笑的，这么认真。 Lalu selama di perjalanan Mai masih terus mengingat momen tersebut sampai membuatnya kembali salah tingkah. Alhasil Mai memutuskan untuk menemui Mao. Saat itu Mai menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi pada Mao. Awalnya Mao masih khawatir jika Yao memiliki maksud dan tujuan yang lain. Tetapi setelah Mai menyatakan bahwa sepertinya sikap Yao tulus maupun merestui jika Mai dan Yao menjadi sepasang kekasih. 哎呀，我觉得还行，还挺帅的。 Saat itu di hadapan semua karyawannya, Mai benar-benar mulai mengambil alih Xing Anli sesuai dengan wasiat yang diberikan nenek padanya. Namun salah seorang karyawan sempat meragukan kemampuan Mai karena kedatangan Mai membuat hotel langsung mendapatkan masalah. Akhirnya Mai mencoba meyakinkan mereka semua jika ia akan perlahan-lahan mengembangkan untuk kemajuan hotel. Mai juga akan memberikan bonus dan dividen pada semua karyawan yang bekerja dengan baik. Tak hanya itu, Mai pun menyemangati mereka dengan hati yang tulus. Sikap Mai benar-benar membuat semua karyawan kagum. Ayah Mai yang melihat sikap putrinya itu juga semakin merasa bangga. Lalu Mai dan ayahnya pergi ke restoran hotel. Di sana mereka mengobrolkan beberapa hal. Ayah Mai juga memberikan masakan ibunya. Hal tersebut mulai membuat hati Mai terbuka dan ia akan mengunjungi ibunya dalam waktu dekat. Di sisi lain, Yao sedang didesak oleh atasannya untuk segera mendapatkan Xing Anli sebab hotel tersebut memiliki potensi yang cukup besar. Beruntung Yao bersikap sangat dewasa dengan tidak melakukan hal jahat sama sekali. Hanya saja Yao berencana ingin pindah ke rumah mewah yang diberikan nenek pada dirinya. Di malam hari, Mai mendapatkan kiriman sebuah paket. Tak disangka paket tersebut berisi sebuah tumbuhan dan selembar surat yang berisikan ucapan selamat untuk Mai. Hal itu pun membuat Mai terlihat sangat bahagia. Sementara itu Yao mengingat kembali tentang kenyataan bahwa Xing Anli tidak diwariskan untuk dirinya. Dan nenek yang pernah mengatakan jika ia sudah merasakan rasa kekeluargaan bersama Yao. Hal tersebut membuat Yao menghapus semua rancangannya selama ini tentang akuisisi hotel Xing Anli. Keesokan harinya ibu mau mengajak rekannya melihat rumah mewah nenek. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Tak lupa ia juga membawakan oleh-oleh buah untuk ibunya. Tetapi Mai belum berencana untuk tinggal kembali bersama keluarganya, bahkan kedatangan Mai hanya untuk membicarakan perihal sewa rumah. Sebab rumah mewah itu adalah milik Yao yang artinya mereka harus segera keluar dari rumah itu, namun ibu Mai tetap terlihat enggan meninggalkan rumah tersebut. Tak berselang lama ayah Mai dan Yao pun ada di sana. Kali ini Yao akan menempati rumah itu bersama keluarga Mai. Awalnya Mai terus saja memaksa keluarganya untuk keluar dari rumah Yao, tetapi Yao tetap mencoba mempertahankan mereka. Yao juga tidak masalah jika harus menempati sisa kamar yang ada, namun lagi-lagi Mai dan ibunya terus saja bertengkar. Alhasil Yao bergegas mengajak Mai pergi dari rumah itu. Lalu selama di perjalanan mereka saling mengobrol satu sama lain. Sampai akhirnya mereka pun berpisah karena Mai yang harus kembali ke hotel. Di hari berikutnya orang tua Mai terbangun sebab suara berisik di lantai bawah rumah. Awalnya ibu Mai mengira jika suara itu berasal dari pencuri. Tak disangka ternyata Yao sedang menyiapkan sarapan pagi untuk orang tua Mai. Namun ibu Mai malah tidak memperbolehkan ayah Mai memakan sarapan tersebut sebab ibu Mai merasa sedikit curiga dengan sikap Yao. Di sisi lain, Mai diberitahu oleh Paman Cui jika tingkat hunian hotel sedang mengalami penurunan. Hal itu langsung membuat Mai mencari jalan keluar. Dan ide yang dimiliki oleh Mai adalah dengan menerima acara bisnis berskala besar agar pendapatan hotel kembali normal. Mai juga menugaskan Paman Cui untuk melakukan pelatihan pada karyawan hotel. Kemudian Mai menghubungi Sherry untuk menanyakan apakah ada acara resepsi bisnis yang bisa ia tangani. Pada scene yang berbeda, Dong mulai merasa aneh dengan perubahan sikap Yao sebab tiba-tiba saja Yao ingin cepat pulang ke rumah untuk makan malam.
Lalu sesampainya di rumah Yao langsung makan bersama orang tua Mai. Yao terlihat tidak selera dengan masakan yang dimasak oleh ibu Mai, tetapi mau tidak mau Yao tetap memakan makanan tersebut, bahkan Yao juga membantu mencuci piring. Keesokan harinya Mai sedang menemui Bu Zeng, salah seorang kliennya. Kali ini Mai berusaha membuat mereka bekerja sama. Mai juga berharap jika Bu Zeng mau membaca proposalnya. Tak disangka di tengah obrolan mereka Yao pun ada di sana. Kedatangannya membuat Mai bergegas pergi agar Yao dan Bu Zeng memiliki waktu untuk mengobrol. Ternyata kedatangan Yao adalah untuk membicarakan kerjasama dengan Bu Zeng, dan Bu Zeng memilih untuk bekerja sama dengan Yao perwakilan Hotel Botticelli. Kemudian Yao pergi ke Hotel Sing Anli untuk bertemu dengan Mai. Ia juga memesan banyak sekali makanan. Ternyata Yao ingin meminta maaf karena sudah mengambil klien Mai. Beruntung Mai tidak marah sama sekali. Akhirnya mereka makan bersama sembari mengobrolkan beberapa hal. Kali ini Yao memberikan ide agar Mai berani mengadakan acara pernikahan bergaya Shanghai sebab tidak ada hotel yang memiliki ide tersebut. 西安里有它独有的风格。也不是不行，是个路子。 Saat itu Mai kembali menemui Bu Zeng, namun Mai bertujuan untuk membuat Bu Zeng bersedia mengadakan acara pesta pernikahan di Sing Anli. Tetapi Mai masih belum mendapatkan jawaban sebab Bu Zeng harus bergegas pergi untuk suatu keperluan. Keesokan harinya Bu Zeng mulai melihat kondisi Hotel Sing Anli. Mai dan Paman Cui juga ikut menemani Bu Zeng. Mai pun memperkenalkan Mao pada Bu Zeng sebab Mao sudah membawa rancangan perhiasan yang bagus untuk digunakan Bu Zeng pada hari pernikahannya. Tak disangka Bu Zeng benar-benar bersedia mengadakan pernikahan di hotel tersebut. Hal itu pun membuat Mai dan Mao merasa sangat bahagia. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Bu Zeng. Ia juga terlihat begitu cantik dan anggun. Lalu ketika semua orang sudah menuju halaman hotel, tiba-tiba saja Yao ada di sana menghampiri Mai untuk mengucapkan terima kasih. Yao pun memberikan semangat pada Mai sampai tanpa sengaja di saat Yao sedang berbicara dalam jarak yang cukup dekat dengan Mai, mereka malah langsung difoto oleh seseorang. Tak disangka hasil foto itu terlihat begitu bagus sampai membuat mereka sedikit salah tingkah. Lalu Mai mengajak Yao untuk makan semangka bersama. Kali ini hubungan mereka sudah terlihat sangat membaik. Keesokan harinya Mai rapat bersama karyawan untuk memperlihatkan rasa bahagia mereka atas kesuksesan acara pernikahan Bu Zeng. Mai juga berencana untuk mengedepankan bisnis resepsi pernikahan di Hotel Sing Anli, namun tiba-tiba saja ada beberapa karyawan Mai yang ingin mengundurkan diri. Keputusan mereka tidak membuat Mai bersikeras untuk mempertahankan mereka sebab Mai percaya jika ia dan rekan yang lain akan tetap bisa mengembangkan Hotel Sing Anli dengan baik. Lalu setelah rapat itu selesai, Mai dan Paman Cui mengobrol di ruangan Mai. Ternyata Mai mengetahui tujuan karyawan yang mengundurkan diri tersebut karena mereka hanya ingin memastikan janji Mai perihal kenaikan gaji, tetapi kondisi pendapatan hotel belum stabil. Akhirnya Mai memutuskan untuk menggunakan uang yang ia miliki terlebih dahulu, walaupun uang tersebut ingin ia gunakan untuk membeli rumah orang tuanya. Keputusan Mai benar-benar tidak disetujui oleh Paman Cui. Akhirnya Paman Cui memutuskan untuk menghubungi Yao dan memberitahukan masalah yang sedang terjadi. Sementara itu Mai dengan berat hati harus meminta bantuan Cheng Zhao untuk memberitahu orang tua mereka perihal pembelian rumah yang terpaksa diundur terlebih dahulu sebab hotel sedang mengalami sedikit masalah. Tak disangka keputusan Mai membuat ibunya merasa sangat kecewa karena Cheng Zhao tidak bisa memberitahukan alasan yang sebenarnya. Padahal mereka hanya tidak ingin membuat ayah dan ibunya menjadi terbeban pikirannya jika mengetahui alasan yang sebenarnya. Lalu tiba-tiba saja Yao ada di sana untuk mengajak mereka kembali ke rumahnya. Di malam hari Mai ingin menemui ibunya, namun ia masih merasa ragu, bahkan Mai dibuat terkejut karena keberadaan Yao di sana. Saat itu Mai sangat berterima kasih atas bantuan Yao, walaupun Mai merasa tidak enak hati selalu merepotkan Yao, tetapi Yao dengan senang hati membantu Mai dan keluarganya. Yao juga mengajak Mai untuk menemaninya memancing di esok hari sebagai tanda terima kasih Mai pada dirinya. Keesokan harinya Yao sudah siap untuk menjemput Mai pergi memancing bersama, namun tiba-tiba saja ayah dan adik Mai juga ingin pergi memancing.
我找你干啥？今天周末爸爸休息，我陪爸爸钓鱼啊。哦，这是要去